Jangan kita lupa, dulu tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, kita bercakap Alibaba. Ali punya, tapi Baba yang menjalankan. Baba itu Cina. Sekarang, Ali Bangla. Sejak kita bagi mereka ruang dan peluang, mereka bukan sekadar menguasai sektor ekonomi, malah mereka juga telah berjaya menakluk, menawan, menjajah banyak lokasi dalam negara. Saya pernah pergi ke Jakarta. Di Jakarta, bila saya berada di Jakarta, saya tahu itu adalah ibu negara Indonesia. Bila saya berada di Kuala Lumpur sekarang ini, saya dah tidak tahu identiti Malaysia. Hilang. Nama Malaysia adalah gabungan perkataan Malais dan akhiran Latin Yunani ia, yang boleh diterjemahkan sebagai tanah orang Melayu. Namun, semakin tahun berganti, daerah yang bernama Malaysia kian mengalami pergeseran nilai. Hal ini disebabkan karena banyaknya pendatang asing yang terus berdatangan dan menetap di wilayah tersebut. Tak ayal, gejolak sosial yang terjadi setiap harinya di sana tidak dapat terelakkan. Perebutan posisi politis dan sektor-sektor ekonomi strategis mungkin bisa dijadikan alasan dari akar persoalan-persoalan yang sering terjadi. Sebenarnya semua ini cukup beralasan, karena para pendatang tentu saja memiliki mental juang yang lebih tinggi untuk menaikkan taraf kehidupan ekonominya. Hal ini tidak hanya terjadi di Malaysia, akan tetapi terjadi hampir di seluruh negeri. Untuk itu, negara kita Indonesia harusnya lebih memperhatikan situasi ini sebelum terlambat. Indonesia memang berbeda dengan Malaysia. Kekuatan politik dan masyarakat yang melandasi benteng Nusantara nyatanya memang lebih kokoh. Hal semacam ini dapat kita lihat dari kejadian-kejadian memilukan seperti di kota Pontianak serta kerusuhan Mei 1998. Yang membuat banyak warga terutama keturunan asing, berpindah ke negara Singapura. Dari segi elit politik pun seperti parlemen, syukurnya hingga saat ini aspirasi rakyat masih tetap terjaga. Untuk tidak memberi keleluasaan tempat kepada warga keturunan asing. Karena jika hal itu terjadi, sama saja membiarkan negeri ini disusupi oleh skema kuda Troya. Mengaca pada negeri jiran, di sana hal ini sudah tidak terlalu berlaku. Sehingga agenda negara sangat mudah untuk disusupi oleh kepentingan bangsa asing. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap individu pada dasarnya akan selalu membanggakan dan mengutamakan golongannya. Di satu sisi gejolak sosial terus bermunculan, sementara di sisi lainnya para warga asing terus berdatangan. Situasi ini terus terjadi secara berkesinambungan, sehingga semakin memperparah kondisi yang ada. Bapak ramai? Ramai tak? Ramai. Ramai dapat isi betul tak? Betul. Betul tak? Boleh kahwin orang sini tak? Boleh. Kahwin orang apa? Orang Melayu betul tak? Betul. Kahwin Melayu. Betul. Betul. Suka orang Melayu. Betul. Kahwin orang Melayu nak isi betul tak? Betul. Betul ke? Kahwin orang Melayu nak isi betul tak? Betul. Kahwin orang Melayu nak miaga betul tak? Betul. Ada buka kedai betul tak? Betul. Ada buka kedai runcit betul tak? Betul. Pendatang di Malaysia kebanyakan berasal dari Asia Timur dan Asia Selatan. Berbeda dengan tenaga kerja Indonesia yang kebanyakan datang hanya untuk bekerja, mereka memiliki ambisi yang sistematis yaitu untuk menetap dan mengembangkan usahanya di negara yang mereka datangi. Dengan berbagai cara, mereka berusaha untuk mendapatkan keberuntungannya. Hal ini jelas menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Sementara penduduk asli Malaysia masih banyak yang memiliki ekonomi menengah ke bawah, ditambah lagi persaingan yang semakin kompetitif. Dari segi ekonomi makro, seperti investasi perusahaan asing. Hal ini juga harus menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia. Karena pada dasarnya, jika sektor ini tidak diperhatikan secara serius dan super teliti, akan menjadi celah gerbang yang sangat luas bagi pendatang asing untuk masuk ke negeri ini.
Urusan kemajuan negara tidak boleh hanya dilakukan dengan cara cepat, akan tetapi juga harus mengutamakan aspek sosial kemasyarakatan Indonesia. Karena ini akan sangat berkaitan dengan keberlangsungan bernegara bangsa Indonesia dari generasi ke generasi. Semua harus dilakukan pengkajian secara cerdas dan bertanggung jawab. Tidak boleh ada perusahaan asing yang bisa masuk dengan leluasa membawa segala peraturannya ke Indonesia. Dan tidak boleh juga pemerintah kita mengabulkan segala keinginan dari para investor, hanya untuk supaya mereka masuk ke negara kita. Contohnya seperti memborong pekerja dari negara lain, hingga membawa komponen bahan baku produk yang diproduksi di negara lain secara berlebihan. Karena hal tersebut sama saja melacurkan negara, demi kepentingan sesaat yang berdampak buruk pada generasi mendatang. Mengutamakan produk dan jasa dari luar untuk kepentingan produktivitas di dalam negeri, tidak akan meningkatkan kemandirian bangsa. Sehingga kelak generasi penerus kita tidak dapat berbuat banyak, dan hanya bisa menjadi penonton yang memakai topeng kebanggaan, atas kemajuan negara yang didominasi bangsa asing. Jiwa wirausaha harus kita tingkatkan sedemikian rupa sehingga mereka nanti benar-benar akan bisa berkembang menjadi kekuatan di sampingnya pelaku-pelaku ekonomi lainnya, baik swasta negara maupun juga daripada BUMN maupun swasta. Inilah perlu daripada amanat daripada Undang-Undang Dasar 45, usaha bersama dan kekeluargaan mutlak. Daripada semua pelaku ekonomi harus ada kerjasama. Kemitraan mutlak itu harus dilakukan. Dengan cara demikian kita akan bisa maju keseluruhannya, kerjasama satu sama lain, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu, bukan persaingan dalam arti saling mematikan, bersaing untuk saling menghidupinya. Ini yang lain daripada sistem liberal di barat. Kita memang tidak menganut daripada ekonomi pasar bebas itu sama sekali tidak. Dan kita memang menganut ekonomi pasar yang terkendali. Untuk apa yang mengendalikan apa? Yang mengendalikan adalah sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan kita tidak perlu takut, tidak perlu malu untuk mengatakan kepada dunia, kita memang tidak sama. Kita mempunyai satu prinsip dan strategi sendiri. Kita memiliki tekad yang kuat untuk menjadi pemain besar dunia di masa depan. Itulah sebabnya kecepatan bukanlah segalanya, karena kita harus memilih jalan yang tepat di antara banyak pilihan yang sangat sulit dan menggoda. Untuk itu jangan heran, apabila pemimpin kita sekali-sekali mengambil arah kebijakan yang terlihat seakan berlawanan dengan percepatan kemajuan negara. Sejatinya semua itu adalah bentuk dari perlawanan Indonesia yang sangat luar biasa patriotis terhadap gempuran bangsa asing. Dan syukurnya, rata-rata pemimpin Indonesia memiliki jiwa kesatria yang tidak mudah untuk digoyah. Hanya saja sifat tidak enakan beberapa dari mereka mengakibatkan sedikit kebocoran. Bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang ditakdirkan sangat cerdas dalam bidang teknologi, seperti beberapa bangsa lainnya yang ada di dunia. Namun, bangsa Indonesia diberikan kelebihan seperti sumber daya alam yang melimpah, serta persatuan kekeluargaan di dalamnya. Untuk itu usaha dan kerja keras, serta kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, merupakan faktor yang sangat penting bagi bangsa ini. Di mana bangsa sebesar Indonesia, akan melaju secara terukur dan bertanggung jawab, untuk dapat dilanjutkan dari generasi ke generasi. Sehingga bangsa Indonesia akan terus kokoh sampai kapanpun, dengan kekuatan identitas serta marwah yang menyelimutinya.